Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dari Ibu Pekerti di SMKN 1 Bedaung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sebagai peserta UKM PTG gelombang 1 tahun 2023 dari LPTK YIM Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 320985000352. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model project based learning dengan materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Di pagi hari ini ada yang tadi pagi dari rumah sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah sarapan siapa? Ternyata sedikit ya yang sarapan ya. Ingat, sarapan itu penting bagi kesehatan tubuh kalian karena jiwa ketika kita sehat akan menerima ilmu dengan baik juga. Jadi penting sekali kalian untuk sarapan walaupun hanya 2 suap saja, atau kalau tidak sempat kalian minum air manis, teh manis saja cukup ya. Itu ya, ingat karena kalian masih remaja perlu jiwa yang sehat agar nanti kalian pun menerima ilmu dengan baik. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau baca doa? Oke. Boleh kali ini. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelia, Ahmad Saka, Andin Ani Noviani, Masa Maisa, Cynthia, Fatihah Sari, Indah Nurhania, Muhammad Zulfikar, Novi Erawati, Kotrun Nada, Rohma Karini, Siti Humairo Fatin, Suhesti, Violina Eman Suniat, Jaskia Andini Putri. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kenapa tadi Ibu minta untuk berdoa dulu? Karena berdoa itu apa nak? Kenapa harus berdoa dulu? Agar ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat. Apalagi agar belajar kita lancar. Itu ya. Kenapa kita diperlukan untuk kegiatan setiap awal harus dimulai dengan berdoa? Itu karena doa itu adalah hal yang harus kita lakukan agar segala
kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Masih semangat? Masih. Oke, kita mulai dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan kesediaan kalian mengikuti kegiatan hari ini belajar dengan semangat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, kalian kan sudah liburan ya. Kemarin sudah liburan, sudah otak kalian di-refresh ya. Baru lagi semoga dengan awal tahun yang baru kalian pun belajar lebih semangat lagi. Ingat, kalian masih ada waktu di kelas 11 itu sebanyak setengah tahun lagi, agar pembelajaran yang selanjutnya kita bisa berjalan mengikuti dengan aturan yang ada dan tidak ada masalah dan tidak ada kendala untuk kalian semuanya. Itu yang diharapkan untuk semua peserta didik dan guru juga. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengingat kembali materi yang sebelumnya. Masih ingat? Masih ya. Siapa yang ingin mencoba mengulang lagi pelajaran yang kemarin? Siapa? Tunjuk tangan yang mau. Asa ya. Yang mengulang pelajaran yang lalu siapa? Tentang apa kemarin? Tentang saja'ah. Boleh. Saja'ah adalah keberanian membela kebenaran. Maksudnya yaitu dimanapun kita berada, kita harus berani membela kebenaran. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saja'ah itu artinya adalah berani membela kebenaran, berani membela kejujuran juga, kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus berani? Kenapa kita harus jujur? Karena kita sebagai umat Islam memang harus memiliki sifat jujur dan berani. Kenapa harus berani? Kita supaya kemana-mana itu harus berani. Ketika kita berjalan kemanapun, mengikuti kegiatan apapun, kalau kita berani, kita akan tampil lebih baik lagi. Kemudian ketika kita mempunyai sifat jujur, maka orang lain akan lebih percaya kepada kalian, karena kejujuran itu adalah fondasi kalian untuk diterima di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak jujur, orang pasti akan berpikir dua kali, karena kalian misalnya ada seseorang yang tidak jujur, maka dengan ketidakjujuran itu orang akan menghindari. Ya, itu ya, benar tidak? Oke, betul. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan untuk materi hari ini, yaitu berkaitan dengan taat terhadap orang tua dan guru. Perilaku hormat dan taat terhadap orang tua dan guru. Peta konsep yang harus kalian cermati dalam pembelajaran kali ini adalah tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang pertama, pentingnya menghormati orang tua. Kemudian pentingnya menghormati guru. Yang ketiga adalah cara berbakti kepada orang tua dan guru itu seperti apa. Nah, setelah kita melakukan ketiga hal tersebut, kita bisa menelaah pentingnya menghormati orang tua dan guru. Ini adalah pembelajaran yang harus kalian capai, peta konsep pada materi hari ini.
tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di sini adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu meyakini bahwa di sini hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah sebagai suatu kewajiban umat Islam. Ya, kalau kita sudah yakin, sudah tahu itu adalah kewajiban, pasti kita mau tidak mau harus melakukannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuktikan bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua serta guru di sini adalah sebagai implementasi dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan serta hadis yang terkaitnya. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menemukan contoh perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sebagai di sini adalah dengan baik. Ya. Kemudian keempat, peserta didik mampu mengarahkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik juga. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, peserta didik mampu menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan paparan tentang makna, dalil dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan kemampuannya. Ya. Kemudian yang ketujuh, peserta didik mampu membentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. Di sini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini. Bisa dipahami? Kita akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu kalian coba cermati video yang dari buku tersebut ya. Kalian bisa melihat dari HP ya, kalian buka bukunya. Oke. Sudah semuanya? Sudah ya. Di sini ada gambar. Kenapa Ibu di bawah ada gambar? Ya, di sini adalah contoh, sebuah contoh. Kalian anggap di sini adalah sebuah contoh dari berperilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Di sini ada seorang anak yang meminta restu kepada orang tuanya. Kalian bagaimana? Kenapa? Kalian pun sama ya? Ketika di rumah pasti ketika berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan? Meminta doa, kemudian salam terlebih dahulu. Tadi ya, apalagi? Kalau mau berangkat gimana? Salam dulu. Terus apalagi yang kalian kerjakan ketika di rumah? Dua orang tua. Karena di sini banyaknya mayoritas perempuan semua, pasti akan ada yang membantu menyapu rumahnya, kemudian apalagi melipat baju, kemudian apa lagi? Mencuci piring, mencuci baju, apalagi? Membantu masak. Karena dengan kalian walaupun kesibukan kalian sebagai pelajar, tapi tetap kalian membantu kedua orang tua, minimal meringankan apa yang jadi pekerjaan kedua orang tua, agar ketika mereka dibantu akan lebih cepat dibandingkan dengan kalau misalnya semuanya itu dikerjakan oleh kedua orang tua kita. Kasihan nggak? Kasihan ya, orang tua kita sudah bekerja kadang siang jadi malam jadi pagi. Itu adalah suatu jeripaya orang tua, dan kalian harus menghormati, harus ada rasa toleransinya, harus ada ingin membantu kedua orang tua kalian walaupun hanya sekedarnya saja. Paham ya? Karena di sini adalah kalian harus
berkaitan dengan materi hari ini adalah project ya, berarti adalah kalian membuat suatu karya. Yang harus kalian pahami pertama adalah dengan adanya di sini kalian bisa atau gambar di sini ini adalah sebagai contoh ya bahwa kita nanti akan membuat project. Boleh kalian video, ya. Boleh clipping atau boleh poster karena di sini sudah ditentukan projectnya untuk kelompoknya kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah clipping. Ya, kelompok 1 clipping. Nanti Asa, Melani, Desi, Violina, Saka dan Raka. Ya. Kemudian kelompok 2 nanti Novi, Puspita, Suhesti, Viola, Fatihah Sari, Andin. Yang ketiga, kelompok 3 nanti video, Nada, Elviana, Cynthia, Adel, Karini, dan Jaskia. Kelompok 4, Indah, Alia, Nela, Okta, Anggi, dan Anissa. Ini adalah video juga. Kelompok 5, Firda, Bening, Fatin, Zahro, Ika. Itu adalah clipping. Kelompok 6 Ayu, Sofi, Batis, Mitra, Rena, dan hari ini adalah poster. Ya. Kalian buat poster semenarik mungkin terkait dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian apa lagi? Clipping kalian pun sama membuat sesuatu yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang video juga nanti ibu bagi ada video terhadap hormat terhadap orang tua dan hormat kepada guru. Dibuat alurnya seperti apa untuk dibuat video tadi. Rekamannya minimal 3 menit. Yang kalian buat untuk semenarik mungkin agar bisa dipresentasikan nanti setelah kalian diskusi dengan teman-teman kalian. Mangga diskusi ya. Silakan diskusi. Yang clipping ibu berikan ini ya. Buat yang clipping. Yang video langsung buat. Iya.
semua videonya. Kalian persiapkan untuk presentasinya. Presentasi yang harus kalian lakukan adalah nanti ketika presentasi kalian gunakan dengan bahasa yang baik ya, contoh-contohnya juga yang baik, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan nanti ya di sini. Kemudian yang clipping pun tampilkan dengan tampilan yang baik ya gitu ya, yang semenarik mungkin agar presentasi kali ini lebih menarik, kalian lebih semangat lagi untuk belajarnya. Oke, siapa kelompok pertama yang akan presentasi? Oke, boleh. Kelompoknya Adelia. Kelompok video ya, berarti ya. Ini akan menampilkan tentang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia. Perkenalkan, nama saya Tarini. Perkenalkan, nama saya Tiana. Nama saya Awal Nada. Nama saya Zaskari Putri. Nama saya Siti Ramadhan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua yang baik dan buruk. Ini yang baik dulu ya. Nah, ini kalau bagian masukin nomor tarik orang hormat. Bagaimana? Masukin ini. Terus nomornya dinamain. Habis di sini, Pak? Sudah. Oh, gitu. Terima kasih ya. Nah, seperti itu ya.
Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan yang ketiga, pastinya umurnya panjang. Nah, itu contohnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, ya. Perkenalkan, nama saya Indah Cahaya, izin bertanya. Kendala-kendala apa saja selama proses pembuatan video tersebut? Terima kasih. Tadi apa nanyanya? Kendala-kendala apa saja selama proses? Kendala apa saja selama proses dari pembuatan rekaman video yang kalian tampilkan pada hari ini? Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kendalanya yaitu kita tidak bisa mengkontrol pas ketawa ya. Terus apa lagi Mbak? Nah, waktunya juga. Udah, itu salah satunya ya Mbak. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang selanjutnya adalah presentasi kelompok clipping. Kelompok 1. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ini contoh poster patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru. Clipping. Hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Hormat dan patuh orang tua dan guru. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan dan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Kesimpulannya adalah hormat dan patuh terhadap orang tua merupakan suatu sikap baik yang menunjukkan bahwa kita menaati perintahnya, contohnya membantu pekerjaan rumah dengan harapan meringankan bebannya. Terus yang kedua, senantiasa meminta doa restu sebelum melakukan sesuatu.
Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semua sudah presentasi ya. Dari ke-6 presentasi tadi, kelompok yang terbaik ya, itu adalah dari hasil kalian presentasi ya. Presentasinya yaitu kelompok 5. Kelompok 5, terima kasih ya sudah presentasi. Yang kedua adalah kelompok 3. Dan hasil yang presentasinya yang terbaik adalah kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 1. Terima kasih juga untuk kelompok yang lainnya sudah bagus. Kalian sudah mempresentasikan hasilnya, sudah membuat proyek dengan sebaik mungkin. Nanti usahakan kalian bisa berbakti terhadap kedua orang tua dan guru sesuai dengan yang kalian yang sesuai dengan kalian yang dibuatkan tadi, hasil dari karya kalian semuanya. Oke, setelah kalian sudah menyampaikan proyeknya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menghormati orang tua itu merupakan suatu kewajiban. Menghormati guru juga adalah suatu kewajiban. Kenapa harus menghormati keduanya? Karena orang tua kita, ayah dan ibu kita merupakan kedua orang tua kita yang telah berjasa semasa hidup kita. Tanpa mereka kita tidak memiliki apa-apa. Tanpa mereka mungkin kita tidak akan dilahirkan di muka bumi ini. Makanya kita harus harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, berbakti kepada guru. Ya. Hormat dan patuh terhadap guru juga kita wajib. Kenapa? Karena guru juga adalah orang tua kedua kita di sekolah yang akan membimbing bagaimana kita bisa berakhlak mulia, kita bertutur baik, bertutur kata yang baik seperti yang tadi dicontohkan oleh teman kalian dalam suatu video ya, suatu praktek tentang videonya yang terkait dengan hormat terhadap orang tua dan guru. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqum uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kami dengan bacaan ta'awud dulu. Siapa yang mau membaca? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya untuk Ayu yang sudah membacakan. Setelah kita membaca tadi, sudah mendengarkan Ayu membaca, marilah kita baca bersama-sama Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Baik, kita bersama-sama mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
wabil walidaini ihsana. Tapi di sini adalah bacanya adalah ihsana, walaupun tulisannya adalah ihsana. Itu adalah waqaf al-aula. Di sini dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, wala qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Di sini kita juga tidak diboleh diperintahkan, artinya kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Inna yaghunna indaka kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kepada salah satunya, apakah itu ayahnya atau ibunya, kita berkata kasar. Itu banyak, bukan berkata saja, maksudnya adalah kita bisa saja, contoh yang tadi yang sudah ditampilkan oleh teman kalian, ketika diperintahkan dia masih acuh dengan bermain game, ya, itu ya, atau asik dengan dunianya sendiri. Ketika diperintahkan oleh orang tua, segera, kita sebagai anak harus segera, supaya apa? Rezeki kita pun sampainya cepat, sama seperti kita menghormati orang tua. Ketika diperintahkan oleh kedua orang tua kita itu langsung kitanya cepat, langsung kita menerima, walaupun sesuatu apapun kita langsung bisa menaati perintah dari kedua orang tua kita, ya. Karena kita juga boleh di sini adalah para takuma ufin, kita tidak boleh berkata ufin. Saya ingat-ingat ya, kita dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, kita kesibukan yang semakin banyak, tetap kita harus menghormati kedua orang tua. Waktu lama kaulan karimah, di sini adalah kita kaulan karimah, berbuat berkatalah dengan kalimat yang baik. Itu ya, ini adalah sebuah perintah yang harus kalian cermati. Ada yang bisa menyimpulkan dari kalimat tersebut? Sudah? Menyimpulkan dari kalimat Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kesimpulannya itu tentang menghormati orang tua dan guru. Karena dalam Quran surat itu terdapat menghormati orang tua dan guru sangat penting dalam Islam. Dan banyak ayat Al-Quran termasuk Al-Isra ayat 24, 23 dan 24. Itu adalah berarti di sini kesimpulannya, inti dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 di sini adalah berkaitan dengan hormati orang tua. Karena di situ jelas wabil walidaini ihsana. Terima kasih ya sudah mau. Baik, setelah kita mempelajari pembelajaran kali ini, kita simpulkan pembelajaran kali ini. Kesimpulannya apa saja yang terkait dengan hormat dan patuh terhadap kedua orang tua dan guru. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini yang terkait dengan, kalian sudah menampilkan proyeknya tadi yang terkait dengan clipping, kemudian ada juga yang menggambar tentang posternya, kemudian ada juga yang berkaitan dengan videonya. Apa? Kesimpulannya apa? Boleh berdiri. Asa ya. Kesimpulannya adalah hormat dan patuh kepada orang tua merupakan suatu sikap baik yang menunjukkan bahwa kita menghargai dan mematuhi perintahnya. Contohnya, selalu meminta doa restu sebelum melakukan sesuatu, terus membantu pekerjaan rumah dengan harapan meringankan bebannya. Jika dinasihati, dengarkan dengan rasa hormat dan Itu adalah kesimpulan. Siapa lagi yang mau menyimpulkan terkait dengan hormat dan patuh terhadap orang tua? Ayo ya.
kedua orang tua. Di sini adalah pentingnya menghormati orang tua dan guru. Kenapa harus penting? Karena sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tadi dijelaskan bahwa kita harus menghormati kedua orang tua. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sibuk seperti apapun, kita wajib menghormati. Walaupun orang tua kita misalnya berbuat jelek, tapi kita harus mendoakan ya, supaya ketika orang tua kita melakukan perbuatan yang tidak baik, minimal dia ingat. Ya, ketika dia masih melakukan perbuatan baik pun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Doa anak yang soleh insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sebuah hadis, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Begitu juga murkanya Allah. Murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua. Jadi kita harus menghormati benar-benar kepada orang tua, taat terhadap perintah orang tua, walaupun kita sendiri lagi dalam keadaan sibuk, walaupun apa, tetap kita menghormati. Kemudian sebagai pelajar, kalian pasti masih mengharapkan ridho dari orang tua, supaya ketika kalian belajar, ketika nanti kalian ingin kedepannya itu menjadi orang yang sukses, pasti akan selalu meminta doa kepada kedua orang tua. Ya, kita harus walaupun kalian nanti sudah sesukses apapun, kita tetap harus menghormati kedua orang tua kita. Ya, karena hikmah dari perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru adalah kita bisa dilancarkan segala usaha kita apapun. Berkat orang tua didoakan kita menjadi lancar. Berkat orang tua kita menjadi sukses. Itu adalah yang kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berbaktinya? Kita harus selalu taat, ya, taat terhadap perintahnya. Ketika orang tua kita misalnya sedang sakit, kita peringan pekerjaannya dengan membantu pekerjaan yang ada di rumah, seperti misalnya kalian yang ringan-ringan saja karena kalian mungkin sibuk sekolah, tetap kalian ketika ada di rumah, ketika sudah bangun dari tempat tidur, kalian mandi, sholat, kemudian ikut membantu kedua orang tua, misalnya nyapu rumah, mengepel rumah, apalagi nyuci piring, kemudian apalagi itu biasanya paling kalian mengerjakan 2 atau 3, kecuali kalau biasa kalian bangun di rumahnya biasa sekalian sholat tahajud. Mungkin sekalian kalau misalnya jam 3 malam bangun, kalian sudah sholat tahajud, belajar sebentar, kalian apa yang dilakukan? Mungkin akan melakukan pekerjaan ke orang tua dikerjakan oleh kalian. Oke, sebelum ibu tutup, kita ada sebuah permainan. Ya. Ada sebuah permainan dengan menggunakan talking stick. Ya, sticknya ini ya, digunakan talking sticknya ini. Kalian sambil baca sholawat. Siap? Masih semangat ya? Masih. Mulai dari Hasa terlebih dahulu. Sholawatnya sholawat nariyah. Muhammad
bagaimana cara menerapkan kita sebagai seorang anak, bagaimana cara menerapkan menghormati dan menghormati terhadap kedua orang tua kita yang sedang misalnya dia sedang jauh, ya, kita tidak bersama kedua orang tua, bagaimana cara menghormati? Harus mandiri, ya benar, karena jauh ya, harus mandiri berarti dia harus bisa menjaga dirinya sendiri supaya bisa menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita. Sebagai seorang anak ketika diperintahkan untuk belajar berarti harus belajar dengan baik juga ya. Kenapa? Karena orang tua kita sudah membiayai kalian dengan baik ya, kalian orang pergi dari rumah ke sekolah itu sudah diberikan kepercayaan, ya, diberikan kepercayaan oleh orang tua kita, sehingga kita pun harus bisa membuktikan dengan belajar dengan baik. Boleh ya Ci ya, tanpa diri. Oke. Tadi sudah menentukan, sekarang kita tutup kegiatan kali ini, pembelajaran kali ini dengan bacaan Fatihah. Jadi kita tutup. Sebelum kita tutup, ingat ya tadi ada LKPD, ya. Tadi ada LKPD yang sudah ada di HP kalian semuanya, ya, terkait dengan hormat terhadap kedua orang tua. Nah, kalian kerjakan LKPD-nya, kemudian nanti kalian masukkan ke buat nanti Google Drive-nya untuk melampirkan hasil dari kegiatan kerja peserta didik. Ya, itu ada sekitar 5 ya, 5 atau 10. Ada 10. Ya, ada 10 LKPD yang harus kalian kerjakan. Paham? LKPD-nya siapkan ya, LKPD-nya. Baik, untuk akhiri pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa ya